Guys, ini nampaknya ya, kuping pejabat publik kita ini semakin tipis ya terhadap kritik. Ketika menghadapi kritik dari rakyat yang jelas-jelas adalah pemilihnya, tiba-tiba aja nih para pejabat tadi jadi peduli banget terhadap apa yang namanya sopan santun. Ya, ini gua bukan anti kritik kira-kira gitu kan, tapi yang sopan dong. Nah yang apes, ukuran sopan santunnya itu mereka tetapkan sendiri. Ya, begitu mereka nggak berkenan, ya rakyat yang mengkritik langsung dipolisikan. Halo guys, kita ketemu lagi di Afternoon Tea edisi hari Selasa 9 Februari 2021. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya sambil rehat sore. Nah, ini ada berita menarik di Detik News ya. Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, melaporkan akun Facebook Rudi Irawan ke Polres Tanjung Pinang atas dugaan ujaran kebencian. Ya, kita baca dulu ya beritanya. Walkot Tanjung Pinang polisikan akun FB soal larangan badut di lampu merah. Ini dilansir Detik News Selasa 9 Februari hari ini ya. Wali Kota atau Walkot Tanjung Pinang Rahma resmi melaporkan akun media sosial Facebook Rudi Irawan ke Polres Tanjung Pinang. Akun FB tadi dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian. Rahma menyebut postingan tersebut mengandung bahasa-bahasa kasar yang ditujukan kepadanya. Akun FB tersebut mengkritik kebijakan Pemkot Tanjung Pinang yang membubarkan badut di simpang lampu merah pada hari Sabtunya. Rahma mengatakan bahasanya mengandung provokasi dan penghinaan. Salah satunya menyebut kalau titel sarjana saya lebih busuk dari sampah. Ya. Kesel nih rupanya ya Ibu Wali Kota. Rahma melaporkan akun FB tersebut ke Polres Tanjung Pinang pada Senin 8 Februari kemarin ya. Orang nomor 1 di Tanjung Pinang itu menegaskan tidak anti kritik dalam memimpin Tanjung Pinang. Namun menurutnya warga dapat menyampaikan kritik dan saran dengan bahasa yang halus dan sopan. Rahma meminta aparat kepolisian menindaklanjuti laporannya tersebut karena ia merasa terganggu oleh postingan tersebut. Saya serahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini, kata Rahma. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang AKP Rio Reza Parindra mengatakan bahwa postingan akun Rudi Irawan bermuatan unsur kebencian dan penghinaan yang menyerang harkat martabat Rahma. Nah ini catatan gue ya, bukannya belum dilakukan pemeriksaan ya. Ini kok Pak Kapolres cepat banget ngambil kesimpulan ya. Indikasinya melakukan penghinaan maupun ujaran kebencian yang menyerang harkat, martabat maupun kehormatan seseorang katanya. Pihaknya telah mengantongi identitas pemilik akun media sosial Rudi Irawan tersebut. Kita telah mengantongi siapa-siapa orang yang dicurigai, tuturnya. Guys, ini nampaknya ya, kuping pejabat publik kita ini semakin tipis ya terhadap kritik. Ketika menghadapi kritik dari rakyat yang jelas-jelas adalah pemilihnya, tiba-tiba aja nih para pejabat tadi jadi peduli banget terhadap apa yang namanya sopan santun. Ya, ini gua bukan anti kritik kira-kira gitu kan, tapi yang sopan dong. Nah yang apes, ukuran sopan santunnya itu mereka tetapkan sendiri. Ya, begitu mereka nggak berkenan, ya rakyat yang mengkritik langsung dipolisikan. Nah kita masih ingat beberapa kasus sebelumnya. Misalnya ya ancaman dari tim hukum Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur ya atau Paman Birin terhadap sejumlah netizen yang memarodikan pernyataan gubernur soal banjir. Masih ingat ya? Ini sempat gua bahas di podcast gua yang lalu ya. Nampaknya tradisi lapor melapor ini nggak tahu kenapa ya beberapa tahun belakangan ini semakin marak di masyarakat. Dan ini sayangnya juga kayaknya dilayani oleh pihak kepolisian ya. Padahal menurut gue ini kan kritik ya, kritik yang merupakan bagian integral dari demokrasi yang sudah merupakan konsensus bersama yang kita ambil. Sebelumnya Ibu Risma yang ketika itu juga masih menjadi wali kota Surabaya ini juga pernah memolisikan Zikria Zatil, pemilik akun Facebook yang sempat menyebut Risma sebagai tanda kutip kodok betina. Risma nggak terima ya karena merasa hinaan tersebut juga tidak langsung berarti menghina kedua orang tuanya. Ya, jauh banget ya ditariknya.
Memang kabarnya guys, kemudian Risma mencabut laporan polisinya setelah Zikria meminta maaf ya. Nah, poin gue nih, kayaknya banyak pejabat publik kita nggak siap mental ya untuk jadi pejabat publik. Tadi kupingnya tipis, sumbunya pendek, dan childish ya, kekanak-kanakan. Ya dikritik ya, menurut gue nih dikritik bahkan dengan cara yang paling keras dan paling kasar itu sudah resiko. Resiko yang menyatu ya dengan jabatan sebagai seorang pejabat publik. Kalau menurut gue kita harus melihatnya gini nih. Ketika ada warga masyarakat yang mengkritik pejabat yang dia pilih, bisa jadi mereka tuh sangat kesel gitu loh. Sangat kesel atau kecewa. Karena ada hak-hak mereka yang dirasakan tidak dipenuhi. Sehingga kita bisa pahami guys, namanya orang kesel ya, sometimes kalimat yang dipakai itu nggak tertata dengan baik ya. Apalagi guys, latar belakang budaya dan pendidikan dari rakyat itu sangat beragam. Ya, sehingga menurut gua jadi terlalu lebay ya, terlalu berlebihan jika kritik-kritik pedas dan kasar itu kemudian ditanggapi dalam bentuk laporan ke polisi. Ya gua nggak tahu nih ya, apakah para pejabat publik yang marah ketika dikritik itu sudah mencoba berempati. Kira-kira gini nih pertanyaannya harus diajukan. Siapa sih yang lebih berhak marah? Apakah si pejabat publik itu ketika dia merasa dihina oleh rakyat? Atau rakyat pemilih yang merasa dikecewakan atas kinerja dari pejabat publik yang sudah dipilihnya. Nah, the question is, siapa yang lebih berhak untuk marah? Kalau menurut gue sih rakyat lebih berhak untuk marah. Dan rakyat itu nggak punya banyak sarana guys buat marah ya. Paling ya dia nulis di Facebook atau di Twitter gitu, itu paling jauh tuh. Ya dia nggak bisa ngapa-ngapain guys. Nah, bisa dibayangkan guys, jika yang melaporkan itu adalah pejabat publik ya, apalagi kepala daerah setempat, itu pasti polisi dengan sigap akan menanggapi dan memproses laporan tadi. Nah guys, sikap wali kota Tanjung Pinang tadi, Ibu Rahma, Gubernur Kalimantan Selatan ya Pak Manbirin, juga wali kota Surabaya Ibu Risma, ini kontras banget dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Berkali-kali guys lu tahu ya, beliau dihajar kritik pedas, keras, kasar. Ya bahkan itu jelas-jelas hinaan. Misalnya Ade Armando ya itu pernah memposting foto Anies yang diserupakan dengan tokoh jahat Joker. Ya lu tahu ya kasusnya ya. Nah tapi kemudian gak lapor nih ya, gak ada yang lapor. Anies nggak lapor, ada sih yang lapor ya. Yang lapor ini justru adalah senator DKI Fahira Idris yang nggak terima. Ajaibnya guys ya, laporan tadi itu nggak ditanggapi, bukan nggak ditanggapi ya, nggak jelas deh ya. Yang jelas sampai sekarang Ade Armando tidak ditangkap akibat kasus ini. Nah guys, kemudian bisa dipahami jika kemudian anggota DPR dari Demokrat ya Pak Benny Kaharman itu mengkritisi pernyataan Presiden agar rakyat itu aktif mengkritik. Ya, Benny Kaharman bilang begini, anti kritik, banyak orang yang ditangkap dan dijebloskan ke bui karena kritik pemerintah. Tidak satu kata dengan perbuatan. Omongnya tidak anti kritik tapi membiarkan polisi tangkap mereka yang kritik pemerintah. Nah, statement Benny Kaharman ini mencerminkan kondisi guys ya. Jadi Pak Jokowi tadi punya retorika, minta agar masyarakat aktif mengkritik. But kita lihat fakta lapangannya tadi kan banyak orang yang kemudian dipolisikan karena mengkritik pejabat-pejabat publik, mengkritik pemerintah. Nah ini kan paradoks ya guys ya. Jadi kemudian ya orang akan mencibir, kritik apanya gitu kan ya. Bahkan ya ada beredar meme ya, gue cari-cari tuh gak ketemu ya. Meme itu ada foto Pak Jokowi ya. Saya jamin Anda bebas bicara ya. Tapi saya gak jamin Anda bebas sesudahnya. Kira-kira begitu ya. Nah guys, ternyata dipolisikan itu bukan satu-satunya risiko para pengkritik zaman sekarang. Ada seorang ekonom senior ya, Pak Kwik Kiangi. Beliau ini pernah jadi kepala Bappenas dan juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di zaman Ibu Mega kalau gue gak salah ya, ketika Ibu Mega jadi presiden. Nah ceritanya dia ini ngasih kritik tentang hutang luar negeri kita, ya hutang luar negeri pemerintah yang sudah sedemikian besar. Ternyata apa yang dialami? Beliau dihajar habis-habisan oleh buzzer. Ya.
Jadi akhirnya gue bertanya-tanya, kalau Abu Janda bilang bahwa buzzer itu sudah dibubarkan kelar pilpres kemarin, kan kita jadi ragu-ragu, kita jadi nggak percaya gitu loh. Katanya dibubarkan, tapi kok masih satu komando, ya. Ketika ada orang mengkritik pemerintah dihajar habis. Nah itu resiko lain ya. Jadi bukan sekedar dipolisikan, tapi dihajar ya, dipersekusi di media sosial oleh para buzzer. Nah, again guys, kalau kita takar dengan standar demokrasi, ini tentu sangat memprihatinkan. Ini adalah involusi, kemunduran yang parah dalam berdemokrasi. Dan gue lihat di satu sisi ada kelemahan personal ya, kualitas dari para pejabat publiknya yang memang tadi tidak cukup dewasa, tidak cukup matang, tidak siap jadi pejabat publik, tidak siap dikritik. Itu satu. Dan sayangnya kalau kita bicara kualitas personal ini rata. Pejabat publik di pusat, pejabat publik di provinsi, di kota kabupaten sama gitu loh. Kasus-kasusnya bermunculan. Nah pada sisi yang lain guys, gua ngelihat ini ada masalah sistem nih. Sistem hukum khususnya. Ya dalam hal ini adalah ya undang-undang ITE. Undang-undang yang niat awal dibentuknya kan dibentuk di zaman Presiden SBY ya. Ini untuk menangani ya kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Ini maksud intinya awalnya. Tapi belakangan justru banyak digunakan untuk menggebuk orang-orang yang mengkritik. Gitu. Ini kan masalah sistemik. Yang kalau dia dibiarkan ya akan selalu menjadi alat kekuasaan untuk menghajar orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah. Again, ini adalah involusi ya, kemunduran parah dalam demokrasi. Kalau ini tidak segera dibereskan guys, maka kita ya dengan sedih harus melihat bahwa demokrasi kita perlahan tapi pasti menemui ajalnya. Guys, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.